Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada haleluya, oh amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima renungan pagi. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. Engkau telah memanggil kami di dalam jalan keselamatan-Mu. Itu sebabnya kini kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan fokus pandangan hidup kami hanya tertuju kepada Engkau. Itu sebabnya kami ingin merenungkan kembali firman-Mu supaya meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini adalah harga iman. Terambil dari Lukas 14 ayat 33 yang berbunyi demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudaraku yang kekasih, iman yang sejati harganya sangat mahal. Misalnya, Abraham menunjukkannya dengan mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Ia meninggalkan Ur Kasdim dan mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Itu adalah tindakan yang sangat ekstrim, yang tidak akan mudah dimengerti oleh orang pada zamannya. Tetapi itulah harga yang harus dibayar oleh Abraham sebagai respon positifnya terhadap Tuhan. Apa yang harus diresponi dari Tuhan, saudara-saudara? Jawabnya adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Nah, bukan berkat jasmaninya, saudara-saudara, tetapi adalah ketaatan kita dalam mendengar dan melakukan firman dengan tulus hati. Jika seseorang melakukan kehendaknya, maka segala berkat yang dibutuhkan pasti akan diberikan. Nah, saudara, namun kuasa kegelapan menipu umat Tuhan dengan membuat mereka merasa sudah memiliki iman dengan hanya menjadi Kristen yang pergi pulang ke gereja. Di sini iman dihargai sangat murah. Padahal iman yang benar harganya adalah seluruh kehidupan yang dipertaruhkan, bukan sebagian saja, apalagi sebagian kecil. Kalau hanya pergi ke gereja, pulang pergi, begitu seterusnya, saudara-saudara, itu bukanlah nilai seluruh kehidupan. Itu barulah sebagian kecil saja. Dalam hal ini, kita dapat mengerti mengapa Tuhan berkata seperti nas di atas, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, dengan meninggalkan segala sesuatu artinya sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Barulah seseorang dapat melakukan kehendak Bapa. Tuhan juga mengatakan, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru yang lain itu saudara akan diberikan kepada Anda. Jadi di sini banyak orang yang mencari bonusnya dulu, tetapi tidak menomorsatukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu terbalik, saudara-saudara. Ya, jadi harga iman itu mahal. Nah, saudaraku yang kekasih, ini sama sekali tidak berarti untuk meraih keselamatan harus dengan berbuat baik lebih dulu.
Oh, keselamatan itu diberikan kepada kita oleh anugerah yang kita terima dengan iman dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela menderita mati di atas bukit Golgota, dan dia sesudah dikuburkan hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan kuasa maut, dan di dalam Yesus Kristus kita beroleh pengampunan karena kasih karunia-Nya. Nah saudara, Tuhan mengasihi kita dengan menyediakan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat yang ke-8. Diawali korban Yesus di kayu salib. Keselamatan yang memulihkan hubungan dengan Tuhan dan harapan kerajaan sorga yang abadi diberikan kepada kita. Respons terhadap Dia yang menyediakan korban tersebut adalah iman dengan harga yang harus dibayar. Nah saudara, persoalannya respons bagaimanakah yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan secara benar? Kalau Abraham menunjukkannya dengan kesediaannya meninggalkan Ur Kasdim dan kerelaannya menyembelih anaknya sendiri, ya walaupun pada akhirnya Tuhan menyediakan penggantinya sehingga Ishak akhirnya tidak jadi dikorbankan, tetapi anak domba yang dikorbankan. Bagaimana dengan kita? Tidak cukup hanya dengan pergi ke gereja, saudara, atau melakukan kegiatan beragama. Untuk ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita respons yang seharusnya dilakukan, yakni tidak hanya melakukan sesuatu kegiatan rohani, tetapi melakukan kehendak Bapa. Ketaatan di dalam kita melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Nah, harga iman telah mempertaruhkan seluruh kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita satu dalam doa. Sekarang kami mengerti ya Tuhan, ternyata iman itu harganya mahal. Kami perlu mengorbankan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam rangka mentaati, menuruti kehendak Tuhan. Sehingga kami hidup itu adalah kehidupan yang benar-benar memperkenankan Tuhan, di mana kami sudah meninggalkan cara hidup yang lama, bahkan kami sudah mati di dalam karakter yang lama, agama yang lama, ajaran nenek moyang dan sebagainya. Hanya firman Tuhan yang kami lakukan sebagai bayaran iman kami, walaupun itu harus bertentangan dengan hawa nafsu kedagingan kami dan sebagainya. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Jaga lindungi Tuhan pelihara, lebih-lebih memberikan kekuatan iman bagi kami, memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Namun saya akan bertanya lebih dulu, apabila saudara merasa diberkati dengan RPPM, yaitu renungan pagi ini, tolong berikanlah respons yang positif, ya, supaya saya akan lebih semangat lagi di dalam memberikan atau mengirimkan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, haleluya.